peace, and love. Lakukan langkah-langkah ini ketika kalian cedera atau kesleo supaya mempercepat recovery Anda dan agar Anda sembuh dari cedera atau kesleonya. What is going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini, gue akan ngejelasin kalian pertolongan pertama yang bisa Anda lakukan ketika Anda atau teman Anda cedera atau kesleo. Jadi fungsinya adalah supaya penyembuhan dan recovery Anda cepat dan optimal ya. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya guys, karena dengan subscribing, kalian mengambil satu langkah ke depan terhadap kesehatan dan fitness journey kalian. So, terima kasih buat kalian yang udah subscribe ya. Oke, jadi ketika kalian cedera, gue mau kalian ingat akronim ini. Peace and love. Mari kita bahas satu-satu ya, dari peace. Oke, kita mulai dari peace. P, protect. Artinya apa? Artinya, kalian harus melindungi bagian yang cedera. Jadi, bagian yang cedera jangan dipencet-pencet, dan gerakan yang sakit ya jangan dilakuin dulu. Ingat, kuncinya adalah protect, bukan rest. Di zaman dulu, kita menganggap bahwa ketika cedera atau kesleo, itu harus diistirahatin. Dan ternyata, studi-studi membuktikan bahwa istirahat yang terlalu lama itu tidak optimal untuk recovery dari cedera. Yang harus Anda lakukan adalah, tentu Anda harus melindungi bagian yang cedera, dan yang sakit jangan dilakuin. Tapi, kalau yang nggak sakit, ya nggak apa-apa, dilakuin aja ya. Kedua, elevate. Artinya apa? Artinya, Anda harus berusaha untuk mengangkat bagian yang cedera tersebut di atas level jantung Anda. Fungsinya adalah supaya bengkaknya itu cepat berakhir dan cepat balik ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah A, yaitu adalah avoid anti-inflammatories modalities. Maksudnya apa? Maksudnya gini, di zaman ketiga adalah A. Oke, lanjut ke A. Avoid anti-inflammatory. Jadi, di zaman dulu juga ya, ketika cedera, kan sakit tuh. Nah, biasanya dokter-dokter itu menyarankan, makan anti-inflammatory aja. Makan ibuprofen aja atau Nurofen. Dan ternyata, studi-studi mengatakan bahwa inflammation itu merupakan proses dari penyembuhan. Jadi, ketika Anda makan anti-inflammatory, tentu rasa sakitnya berkurang, tapi penyembuhannya bakal lebih lama. Jadi, saran gue adalah, ketika kalian cedera atau kesleo, dan ketika rasa sakitnya masih bisa ditahan dan tidak mengganggu tidur kalian, jangan makan obat-obat anti-inflammatory ya. Kemudian, selain itu, avoid anti-inflammatory juga berlaku untuk modalitas seperti es ya. Fungsi dari es atau kompres air dingin adalah untuk memperlambat inflamasi. Jadi, seperti yang gue bilang tadi, inflamasi merupakan proses dari penyembuhan. Tentu, es itu bisa meringankan rasa sakit, tapi es itu juga bisa menghambat penyembuhannya. Jadi kalau diesin, penyembuhan cedera atau kesleo kalian lebih lama. Jadi saran gue juga adalah, kalau cedera jangan dikasih es ya. Sekarang mungkin kalian bertanya, Dok, untuk bengkaknya gimana? Kalau nggak dikasih es kan bengkaknya makin parah. Nah, begini, ini merupakan suatu konsep yang harus kalian mengerti ya. Bengkak itu nggak bagus, nggak jelek. Bengkak adalah pertanda bahwa proses inflamasi dan proses penyembuhan itu masih berlangsung. Udah, itu aja. Jadi bengkak itu nggak menunjukkan apa-apa, kecuali menunjukkan bahwa proses penyembuhan masih berlaku ya. Kemudian, C, kompres. Artinya apa? Artinya, bagian yang cedera itu alangkah baiknya diberi compression support untuk meningkatkan fungsi Anda dan bisa membantu Anda dalam bergerak dan beraktivitas ya. Kemudian, yang terakhir dari peace adalah E, educate. Artinya apa? Artinya, Anda harus mengerti tentang cedera Anda. Anda harus mengerti bahwa active recovery, di mana Anda itu bergerak sebisa mungkin, itu jauh lebih bagus dibandingkan Anda cuma istirahat di rumah diem. Anda juga harus mengerti apa saja sih yang membuat cedera Anda makin sakit dan apa saja yang bisa membuat cedera Anda lebih enakan. Jadi intinya Anda harus menguasai tentang cedera Anda ya. Oke, itu adalah peace ya. Mari gue ulang. P adalah protect, lindungi bagian yang cedera. E adalah elevate, bagian yang cedera diangkat supaya lebih tinggi dari level jantung Anda. A, avoid anti-inflammatories,
seperti obat-obatan dan es. C. Compression untuk meningkatkan aktivitas dan gerakan dari bagian tubuh tersebut. Dan E adalah education. Kalian harus mengerti tentang cederanya ya. Oke, sekarang mari kita pindah ke love ya. Oke, L adalah load. Artinya apa? Artinya, Anda harus memberikan stimulus atau beban yang optimal pada bagian yang cederanya. Jadi, Anda harus bergerak sebisa mungkin, tapi jangan sampai sakit ya. Jadi, bagian yang cedera atau otot-otot yang cedera harus diaktifin semaksimal mungkin tanpa menyebabkan rasa sakit. Aktivasi otot ini telah terbukti dapat mempercepat cedera Anda. Jadi, beda banget sama saran-saran pada zaman dulu di mana bagian yang cedera itu harus diresin, istirahat penuh. Sekarang, studi-studi mengatakan bahwa ketika cedera, Anda harus gerakin aktivasi ototnya biar recovery Anda lebih cepat ya. Kemudian O, optimism. Artinya apa? Artinya Anda harus optimis, Anda harus yakin bahwa kalian bisa sembuh. Kenapa ini penting banget? Karena 50% dari penyembuhan itu terjadi di otak Anda. Artinya apa? Ketika Anda pesimis, ketika Anda depresi, tentu saja penyembuhan cederanya lebih lama. Jadi ketika Anda optimis, Anda happy, Anda yakin bakal sembuh, penyembuhan cedera Anda pun akan lebih cepat juga. Jadi kalau cedera, jangan takut, jangan khawatir, optimis saja, dan penyembuhan Anda pun pasti akan lebih cepat ya. V, vascularization. Nah, ini mungkin bahasanya agak sedikit susah, tapi gini, gue buat simple. Vascularization artinya adalah mempercepat peredaran darah di tubuh Anda. Kenapa ini bagus? Karena ketika peredaran darahnya dipercepat, tentu saja peredaran darah ke bagian-bagian yang cedera itu jadi lebih banyak. Dan ketika peredaran darahnya lebih banyak di bagian yang cedera, maka proses penyembuhannya pun akan lebih cepat. Karena darah itu kan membawa nutrisi-nutrisi dan membawa zat-zat dan alat-alat yang dibutuhkan untuk bagian cedera tersebut untuk recover dan sembuh. Sekarang, caranya gimana sih untuk menambah peredaran darahnya? Caranya gampang banget, yaitu adalah dengan melakukan cardiovascular exercise. Jadi exercise cardio di mana heart rate kalian naik atau denyut jantung kalian naik itu sangat bagus untuk mempercepat recovery Anda karena bisa menambah vascularization atau peredaran darah ke bagian yang cedera ya. Tapi tentunya lihat rasa sakit Anda. Kalau sakit banget ya jangan dipaksa ya. Yang terakhir adalah E, exercise. Exercise telah dibuktikan dapat mempercepat penyembuhan cedera selama dilakukan sesuai dengan kapasitas Anda. Kalau nggak sakit lakuin, kalau sakit tentu saja jangan dilakuin ya. Oke, sekali lagi kita ulang. L, load, diberikan beban yang optimal. O, optimism, Anda harus optimis, jangan pesimis dan depresi. V, vascularization, Anda harus melakukan kardio untuk mempercepat peredaran darah. Dan E adalah exercise, Anda harus melakukan olahraga sebisa mungkin agar penyembuhannya lebih cepat ya. Oke, sekarang gue kasih contoh pertolongan pertama pada cedera ankle dengan menggunakan konsep peace and love. Jadi kan gue yakin pasti semua orang itu pernah cedera ankle, jadi inilah pertolongan pertamanya. P, kalian harus lindungi bagian yang bengkak atau bagian yang sakit. Jadi kalau yang sakit ya jangan dipencet-pencet, jangan dipentok-pentokin. E, elevate. Kalau bisa, kalian angkat ankle kalian lebih tinggi dari denyut jantung kalian. Jadi kalau duduk, kakinya diangkat. Dan kalau tiduran, diganjel bantal dikit supaya ankle-nya lebih tinggi ya. Oke, A. Avoid anti-inflammatory. Ankle-nya jangan dikompres, jangan dikasih es. Dan kalian jangan makan obat-obatan anti-inflamasi. Karena kenapa? Karena inflamasi adalah proses awal dari penyembuhan. Hal ini tentu saja nggak mutlak. Kalian boleh makan antiinflamasi atau boleh dikasih es ketika kalian benar-benar nggak bisa tidur ya. Kalau nggak bisa tidur, tentu saja penyembuhan nggak optimal, jadi mending makan antiinflamatori. C, compression. Kalau kalian punya, pakai compression atau pressure garment di ankle atau betis kalian itu supaya lebih memudahkan untuk bergerak dan beraktivitas. E adalah educate, artinya kalian harus tahu dan harus menguasai cedera Anda. Apa saja yang membuat cederanya lebih baik dan apa saja yang membuat cederanya makin buruk. Kemudian L, load. Artinya kalian harus berjalan dan menggerakkan ankle kalian sebisa mungkin. Kalian harus menaruh beban pada ankle kalian, tapi tentunya kalau sakit banget ya jangan dilakuin ya. Kemudian O, optimism. Jangan pesimis, jangan depresi.
Karena kalian udah nonton video ini, jadi kalian tahu gimana cara menangani cedera atau kesleo pada umumnya. V. Vascularization. Sebisa mungkin kalian lakukan kardio atau aktivitas fisik yang meningkatkan heart rate Anda. Jadi misalnya kalau ankle kalian sakit, coba lakuin sepeda. Sakit apa enggak? Kalau nggak sakit, lakuin aja. Atau mungkin kalian bisa berenang dan lihat apakah sakit apa enggak. Kalau nggak sakit, lakuin berenang. Oke? Atau kalau kalian ada mesin di gym yang cuma pakai tangan begitu, nah lakuin aja. Karena ini juga bagus untuk meningkatkan heart rate, mempercepat peredaran darah, sehingga bagian yang cederanya itu recover-nya lebih cepat. Dan yang terakhir adalah exercise. Kalian harus melakukan olahraga yang kalian bisa. Kalau lari sakit, jangan lari, ganti sepeda. Kalau sepeda sakit, jangan sepeda, ganti berenang. Kalau yang sakit ankle, tentu saja kalian masih bisa melatih upper body dan paha kalian. Jadi, untuk mempercepat recovery, jangan istirahat dan lakukan exercise atau olahraga sebisa mungkin ya. Oke, that's it for the video. Semoga video ini membantu kalian dan bisa menjadi tool atau alat bagi kalian ketika kalian atau teman Anda ada yang cedera atau kesleo ya. Oke, sekali lagi ingat, peace and love. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace.